Terima kasih sudah klik video ini. Di sebuah desa kecil yang asri, Bu Lurah Ratri dikenal sebagai sosok wanita tangguh. Ia cerdas, tegas, namun tetap ramah kepada warganya. Meski usianya mendekati 40 tahun, pesona Bu Lurah tak luntur. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, Ratri lebih banyak fokus mengurus desa dan mengasuh putrinya yang sudah remaja. Hidup Ratri yang teratur berubah sejak ia sering belanja online, sesuatu yang baru baginya. Hampir setiap minggu paket-paket berisi kebutuhan rumah tangga dan dekorasi kecil untuk kantor desa datang, diantar oleh Dani, kurir muda yang baru bekerja di perusahaan ekspedisi lokal. Dani, seorang pemuda 25 tahun, adalah pria sederhana dengan senyum menawan. Setiap kali mengantarkan paket, ia selalu mengucapkan kata-kata ramah yang membuat Bu Lurah tertawa. Dani sering memanggilnya Bu Ratri dengan nada akrab, sesuatu yang tidak biasa dilakukan warganya yang lain. Semakin lama, Ratri merasa ada sesuatu yang berbeda dalam perasaannya setiap kali Dani datang. Awalnya ia menganggap itu hanya perasaan kagum biasa, tapi suatu hari saat Dani terlambat mengantarkan paket, Ratri merasa kecewa. Kenapa aku jadi menunggu-nunggu dia? Pikirnya. Suatu sore, saat Dani mengantarkan paket, Ratri mengajaknya minum teh di teras rumah. Percakapan ringan berubah menjadi obrolan hangat tentang hidup. Ratri tahu bahwa Dani bekerja keras untuk membantu keluarganya di desa sebelah. Dani pun mengagumi Ratri sebagai wanita yang kuat dan penuh perhatian pada orang lain. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Dani dengan sikap santainya tak pernah canggung berada di dekat Ratri, meskipun status mereka berbeda jauh. Suatu ketika, Ratri sedang berkeliling desa dan melihat Dani membantu seorang nenek tua yang kesulitan membawa barang belanjaannya. Saat itu ia sadar bahwa hatinya benar-benar telah jatuh cinta pada Dani. Namun rasa cinta itu tidak tanpa hambatan. Ratri khawatir akan pandangan masyarakat, sementara Dani merasa dirinya tidak cukup pantas untuk seorang pemimpin desa seperti Ratri. Apa kata warga nanti? Tanya Dani pada suatu malam ketika mereka berbincang. Kenapa harus peduli dengan mereka? Bukankah kita yang tahu perasaan kita? Jawab Ratri, matanya penuh keyakinan. Setelah banyak perbincangan dan pertimbangan, Ratri memutuskan untuk menghadapi segala risiko. Ia mengundang Dani ke acara makan malam sederhana bersama putrinya, yang ternyata menyukai Dani karena sikap ramahnya, mendukung hubungan mereka. Malam semakin larut, putri Ratri pun sudah tertidur. "Ibu, saya pulang dulu," ucap Dani. "Jangan dulu, atau kamu nginep saja di sini," kata Ratri. Mereka pun terbawa suasana yang semakin dingin, menusuk ke tulang. Ratri mendekati Dani perlahan dan memeluk tangan Dani. "Dani, ibu lagi pengen," ujar Ratri. Dani pun tersenyum. Bu Ratri yang tubuhnya montok dan putih tiba-tiba melepaskan semua yang menempel padanya. Dani pun terkejut sekaligus bersemangat. Tidak disangka, Dani yang hanya seorang kurir bisa mempunyai pacar seorang lurah yang sangat dihormati warga. Mereka pun melakukan itu dengan penuh rasa cinta dan sayang. Bu Ratri yang sudah beberapa tahun menyendiri dan tidak pernah melakukan itu sangat-sangat bergairah sekali. Sementara Dani, pemuda yang usianya masih sangat belia dan tenaganya masih sangat besar, tentu membuat Bu Ratri terkulai lemas sekaligus bahagia. Tak terasa waktu sudah mau menjelang pagi. Tak terhitung berapa kali mereka melakukan itu. "Sayang, ibu sangat bahagia," ucap Ratri. "Sama saya juga, ibu," jawab Dani. Dani akhirnya pulang sebelum pagi buta tiba karena tidak enak kalau sampai ada warga yang tahu, apalagi sosok Bu Ratri yang seorang lurah di situ. Sejak hubungan mereka terbuka, Dani dan Ratri menjadi pasangan yang menginspirasi banyak orang di desa. Mereka sering terlihat bersama, baik saat mengunjungi warga, menghadiri acara desa, atau sekadar berjalan-jalan menikmati senja. Warga yang awalnya meragukan hubungan mereka perlahan berubah pikiran. Banyak yang menyadari bahwa Dani adalah pria yang jujur dan pekerja keras, sementara Ratri tetap menjadi pemimpin yang bijaksana meski sedang jatuh cinta. Suatu hari, Ratri mengundang Dani untuk ikut rapat kecil bersama perangkat desa. Dani sempat menolak, merasa itu bukan tempatnya,
Namun Ratri meyakinkan, kamu punya ide yang bagus. Siapa tahu bisa membantu. Ternyata Dani membawa angin segar ke rapat itu. Ia memberikan ide untuk membangun kerjasama dengan perusahaan ekspedisi di kota untuk memudahkan warga desa menjual produk hasil bumi mereka secara online. Gagasan itu langsung disambut antusias. Bukan hanya karena ide tersebut brilian, tetapi warga semakin melihat Dani sebagai sosok yang pantas mendampingi Ratri. Hubungan mereka pun semakin mesra. Dani sering menghabiskan waktu di rumah Ratri, membantu mengurus hal-hal kecil. Ratri di sisi lain selalu mendukung Dani untuk terus berkembang. Ia mendorong Dani mengikuti pelatihan manajemen usaha kecil yang diadakan di kota. Kalau aku pergi, kamu nggak bakal kangen, gurau Dani sebelum berangkat. Aku sudah kangen, bahkan sebelum kamu pergi, jawab Ratri dengan senyuman yang membuat Dani semakin semangat. Ketika Dani kembali dari pelatihan, ia membawa banyak ilmu baru yang langsung diterapkannya untuk desa. Ia membantu warga membuka toko online sederhana untuk menjual hasil kerajinan tangan dan makanan khas desa. Ratri semakin bangga pada Dani, sementara Dani merasa semakin percaya diri menjadi pendamping seorang pemimpin. Suatu sore yang cerah, Dani membawa Ratri ke sebuah bukit kecil di tepi desa, tempat favoritnya sejak kecil. Pemandangan senja di sana begitu indah dengan langit jingga memantulkan warna di atas hamparan sawah. Kenapa kamu suka tempat ini? Tanya Ratri sambil menikmati angin yang sejuk. Karena di sini aku bisa berpikir jernih. Sekarang ada alasan baru. Tempat ini jadi lebih spesial karena aku membawamu ke sini, jawab Dani, membuat Ratri tersipu. Di bukit itu, mereka saling mengungkapkan perasaan yang semakin dalam. Dani mengaku bahwa ia ingin menjadi seseorang yang bisa terus mendukung Ratri, tak peduli apapun rintangannya. Aku mungkin belum sempurna, tapi aku ingin belajar menjadi yang terbaik untukmu, kata Dani. Kamu sudah melakukannya. Dani, aku merasa hidupku lebih lengkap sejak kamu ada, balas Ratri dengan tulus. Meski belum membicarakan pernikahan secara langsung, hubungan mereka semakin jelas arahnya. Dani mulai lebih serius menata masa depannya. Ia mengambil kursus pengelolaan usaha kecil dengan dorongan dari Ratri. Di sisi lain, Ratri juga mulai memperkenalkan Dani ke lingkaran kerjanya, meski dengan cara yang halus. Warga desa yang awalnya ragu mulai melihat kesungguhan Dani. Mereka mulai menerima bahwa pria muda itu adalah pasangan yang tepat untuk Bu Lurah. Setiap langkah yang mereka ambil adalah bukti bahwa cinta sejati tak peduli pada perbedaan. Mereka saling menguatkan, saling menginspirasi, dan perlahan membangun jalan menuju kebahagiaan bersama. Hubungan Dani dan Ratri terus dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana. Dani meski selalu ceria dan semangat, belakangan menghadapi kesulitan dengan sepeda motornya. Motor tua itu sudah terlalu sering mogok hingga kadang membuat Dani terlambat mengantar paket atau menemani Ratri dalam kegiatan desa. Suatu pagi saat Dani baru saja selesai membantu Ratri di kantor desa, motornya kembali mogok. Ia mencoba memperbaikinya di depan balai desa dengan alat seadanya. Sementara Ratri hanya bisa melihat dari kejauhan dengan senyum penuh rasa sayang. Kamu nggak capek terus-terusan ngurus motor itu? Tanya Ratri saat Dani kembali ke ruangannya. Dani tertawa kecil. Capek sih Bu Lurah. Tapi ini kan motor kenangan. Selama masih bisa dipakai, aku nggak mau nyerah. Ratri hanya mengangguk sambil menyimpan sebuah rencana di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Ratri meminta Dani datang ke rumahnya lebih pagi dari biasanya. Dani meski sedikit heran, datang dengan senyuman khasnya. Ketika tiba, Ratri sudah menunggu di depan rumah bersama sebuah benda yang ditutup kain besar. Pagi Bu Lurah. Ada apa nih? Kok kayaknya spesial banget? Tanya Dani sambil melirik benda itu. Ratri tersenyum. Ada sesuatu untukmu. Coba buka sendiri, katanya. Dengan hati-hati, Dani membuka kain itu. Di bawahnya, sebuah sepeda motor baru berwarna hitam mengilap tampak berdiri dengan gagah. Dani tertegun. Matanya membesar. Bu Lurah, ini serius untukku? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Ya, ini untukmu. Aku tahu kamu terlalu keras kepala untuk beli motor baru.
Jadi aku yang beli. Anggap saja ini hadiah karena kamu sudah banyak membantuku, Dani, jawab Ratri dengan senyuman lembut. Dani merasa campur aduk antara bahagia, terharu, dan sedikit canggung. Tapi Bu Lurah, ini terlalu besar. Aku nggak tahu harus bilang apa, ujarnya. Kamu cukup bilang terima kasih dan terus jadi Dani yang aku kenal. Itu sudah cukup, potong Ratri. Dani menatap motor itu, lalu menoleh ke Ratri dengan mata berbinar. Terima kasih banyak. Tapi tahu nggak? Hadiah paling besar itu bukan motor ini. Hadiah terbesarku adalah kamu, kata Dani. Ratri tertawa kecil mendengar jawaban itu. Ah, kamu ini. Coba motor barunya deh. Aku ingin lihat kamu naik motor yang nggak mogok lagi. Setelah mencoba motor itu, Dani semakin bersemangat. Ia bisa mengantar paket lebih cepat dan membantu Ratri lebih leluasa dalam kegiatan desa. Warga desa pun semakin memperhatikan bagaimana Ratri dan Dani saling mendukung satu sama lain. Beberapa hari setelah mendapatkan motor itu, Dani membawa Ratri ke bukit kecil favorit mereka dengan motor barunya. Perjalanan terasa lebih lancar dan cepat. Terima kasih sekali lagi untuk motor ini, kata Dani saat mereka duduk di atas bukit, menikmati senja. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Dani, kamu sudah banyak membantu orang lain, jadi wajar kalau aku ingin membantumu juga, jawab Ratri. Dani memandang Ratri dengan penuh rasa syukur. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa berarti. Ratri, aku nggak pernah menyangka bisa punya seseorang sebaik kamu di hidupku, ujar Dani. Dani memeluk Bu Ratri penuh kebahagiaan. Putri belum pulang kok, Dan, ucap Bu Ratri. Dani pun sudah mengerti apa yang dimaksud Ratri. Mereka pun melakukan itu di atas sofa, karena jaga-jaga kalau nanti Putri Bu Ratri keburu pulang. Untuk kali ini, mereka melakukan itu tidak terlalu lama. Takutnya Putri Bu Ratri keburu pulang. Kok cepat-cepat? Sayang? Padahal santai saja. Nanti kan kalau pulang bakalan kelihatan juga, ucap Ratri sambil tersenyum tipis. Iya buat tidak apa-apa. Nanti kapan-kapan juga masih banyak waktu kan, jawab Dani. Setelah menerima hadiah sepeda motor baru dari Ratri, Dani semakin semangat menjalani hari-harinya. Tak hanya lebih lincah mengantar paket, ia juga punya kebiasaan baru, membelikan makanan kesukaan Ratri. Dani tahu betul bahwa Ratri sering lupa makan ketika sibuk bekerja, jadi setiap kali ia punya waktu luang, Dani menyempatkan diri untuk mampir ke warung atau pasar tradisional, membeli makanan kecil yang disukai Ratri. Suatu pagi saat Ratri tengah sibuk memeriksa laporan di kantor desa, Dani datang dengan membawa bungkusan kecil dari sebuah warung terkenal di desa tetangga. Bu Lurah, selamat pagi. Ini ada lemper. Bu Lastri katanya. Ini favoritmu, kata Dani sambil meletakkan bungkusan di meja Ratri. Ratri tersenyum lebar. Kok tahu? Kamu sengaja ke sana cuma buat beli ini? Iya dong. Kalau aku bisa bikin hari kamu lebih ceria, kenapa enggak? Jawab Dani sambil tertawa kecil. Kebiasaan Dani membawakan makanan untuk Ratri menjadi rutinitas yang manis. Kadang ia membawakan klepon, kadang nasi pecel kesukaan Ratri, atau bahkan jajanan tradisional yang sudah jarang dijual. Dani selalu tahu bagaimana membuat Ratri tersenyum di tengah kesibukan. Namun bukan hanya soal makanan, setiap kali Dani membawakan sesuatu, ia selalu menyelipkan perhatian di baliknya, seperti suatu sore ketika Dani membawa segelas es dawet kesukaan Ratri. Ini buat kamu, tapi minumnya pelan-pelan. Kamu sering banget langsung habis dalam satu tegukan, kata Dani sambil tersenyum. Ratri tertawa. Kamu ini seperti pengawas pribadiku saja. Dani hanya mengangkat bahu, tapi dalam hatinya ia senang bisa merawat Ratri dengan cara-cara kecil seperti itu. Pada suatu hari ulang tahun Ratri, Dani memutuskan untuk memberikan kejutan kecil. Ia mengumpulkan makanan favorit Ratri dari berbagai warung di desa, termasuk kue lapis buatan seorang nenek tua yang dulu sering dipesan keluarga Ratri. Dani mengantarkan semua itu ke rumah Ratri di pagi hari, sebelum Ratri sempat berangkat ke kantor desa. Selamat ulang tahun Bu Lurah tercinta ini. Ada sarapan spesial untuk wanita paling hebat di hidupku, kata Dani dengan senyum lebar.
Ratri terkejut melihat berbagai makanan yang sudah lama tidak ia cicipi. Dani, kamu sungguh-sungguh mengingat semua ini. Tentu saja, aku kan selalu mendengarkan kamu, Ratri, jawab Dani sambil menatapnya lembut. Ratri merasa hatinya hangat. Ia tahu Dani mencintainya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perhatian yang tulus. Terima kasih, Dani. Ibu jadi semakin sayang sama kamu, ucap Ratri sambil tersenyum menggoda. Dani memeluk Ratri dari belakang. Putri belum pulang kok. Dan, ucap Bu Ratri. Ayo sayang, ibu lagi pengen banget ini, katanya. Iya ibu. Dani pun melepas semua yang menempel pada Ratri. Mereka pun saling memadu kasih penuh semangat. Setiap pagi, Dani mengantar Ratri ke kantor desa dengan sepeda motor yang pernah diberikan Ratri. Sesekali ia membawa makanan kecil untuk Ratri yang seringkali sibuk dengan urusan warga. Ini untuk bekal Bu Lurah. Jangan lupa makannya, kata Dani sambil menyerahkan kotak nasi bungkus. Kamu selalu perhatian ya. Terima kasih, Dani, jawab Ratri sambil tersenyum. Meski Ratri sering menyarankan Dani untuk mencoba pekerjaan lain, Dani memilih tetap menjadi kurir. Baginya pekerjaan itu bukan hanya soal penghasilan, tetapi juga bentuk pengabdian kepada warga desa. Pekerjaan ini membuatku dekat dengan banyak orang. Aku senang bisa membantu mereka sekecil apapun, kata Dani saat Ratri kembali mengusulkan agar ia membuka usaha sendiri. Baiklah kalau itu yang kamu inginkan. Yang penting kamu bahagia, balas Ratri sambil memeluk Dani. Namun Dani juga mulai mencari cara untuk berkembang. Ia mengikuti pelatihan logistik yang diselenggarakan pemerintah daerah dengan dorongan Ratri. Dani bermimpi suatu hari bisa memiliki usaha jasa pengiriman sendiri. Meski sibuk dengan pekerjaan masing-masing, Dani dan Ratri selalu menyempatkan waktu untuk bersama. Kadang mereka menghabiskan sore di bukit favorit mereka, menikmati senja sambil berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Kamu tahu nggak? Aku nggak pernah menyangka bisa menikah dengan seseorang yang sehebat kamu, kata Dani suatu sore. Dan aku juga nggak pernah menyangka hidupku akan jadi lebih indah sejak ada kamu, balas Ratri dengan lembut. Di akhir pekan, Dani sering mengajak Ratri keliling desa sekedar mampir ke warung atau mengunjungi warga. Kehadiran mereka selalu disambut hangat. Warga desa merasa bahwa cinta Dani dan Ratri adalah contoh nyata bahwa perbedaan status tidak menjadi penghalang untuk kebahagiaan. Meski pernikahan mereka bahagia, ada tantangan yang harus mereka hadapi. Beberapa orang di luar desa masih mempertanyakan keputusan Ratri menikah dengan seorang kurir. Namun Dani dan Ratri tidak terlalu memedulikannya. Yang penting kita tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita bangun bersama, kata Ratri suatu hari saat mendengar komentar miring dari seseorang. Kita jalani saja, Ratri. Orang lain hanya bisa melihat dari luar. Mereka tidak tahu betapa indahnya hidup kita, balas Dani dengan senyum. Di tengah perjalanan mereka, Dani mulai merintis usaha jasa pengiriman kecil-kecilan di desa dengan sepeda motor dan jaringan yang sudah ia bangun selama ini. Perlahan-lahan, Dani memperluas usahanya. Ratri dengan kemampuannya sebagai pemimpin memberikan saran dan dukungan penuh. Suamiku ini memang luar biasa, kata Ratri suatu kali ketika melihat Dani mencatat pesanan di buku kecilnya. Aku hanya berusaha jadi lebih baik untuk kita, jawab Dani dengan tatapan penuh cinta. Kehidupan mereka terus berjalan harmonis. Dani tetap menjadi suami yang perhatian, sementara Ratri adalah istri sekaligus partner yang selalu mendukungnya. Meski jalan mereka tidak selalu mulus, cinta dan pengertian membuat mereka semakin kuat. Kini, Dani tidak hanya dikenal sebagai kurir, tetapi juga seorang pengusaha kecil yang sukses. Bersama Ratri, ia membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa mengatasi segala tantangan. Dalam kehangatan rumah mereka, Dani dan Ratri tahu bahwa mereka telah menemukan tempat terbaik di dunia, di sisi satu sama lain. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton kisah ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.